Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat variabel di dalam SPSS dan bagaimana mengentry data dari hasil pengumpulan data yang kita dapatkan. Untuk menu-menu yang ada di SPSS nanti bisa silahkan pelajari sendiri dan bisa diklik dan dilihat satu persatu terkait dengan menu yang ada di SPSS. Baik, untuk di SPSS ada dua, kita silakan lihat di pojok kiri. Di sini ada data view ya, yang nanti data view ini adalah tempat kita mengentrikan isian dari hasil pengumpulan data kita. Kemudian di variable view adalah tempat di mana kita membuat variabel atau template ya, atau terkait tentang apa yang akan kita tuliskan atau isikan di dalam untuk pengolahan data. Baik, lanjut saja. Untuk di variable view, di sini ada name. Name di sini adalah kita membuat variabel penelitian. Misalkan di dalam questionnaire atau instrumen kita di sini biasanya ada nama, gitu ya, nama responden. Nah, silakan diklik, boleh huruf besar, huruf kecil, nama. Kemudian yang perlu diingat bahwa di sini tidak boleh menggunakan spasi, tapi kita akan coba nih gimana kalau kita pakai spasi. Nah, ini langsung muncul variable name contains elegant karakter ya. Jadi di sini kalau kita ini di sini adalah nama. Nah, sehingga kita menulis di sini adalah nama underscore responden. Nah, kemudian kita klik di sini. Simple saja ya, karena kita mengentry dari data penelitian kita. Di sini yang paling sering digunakan adalah numerik dan string. Ya, nanti silakan dipelajari lainnya kalau ketika nanti ada tanggal, kemudian ada mata uang dan lain. Nah, karena nama di sini kalau numerik ini artinya adalah data yang kita isikan dalam berbentuk angka. Sedangkan string di sini adalah dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Nah, sehingga kalau kita lihat nama responden itu di dalam kuesioner kita atau instrumen penelitian kita itu adalah menggunakan string ya. Dia adalah berbentuk kata-kata. Nah, yang perlu diingat ketika kita mau mengklik string di sini, artinya kita tidak bisa melakukan pengolahan data dengan menu yang ada di SPSS ya di sini. Nah, string kemudian di karakter ini adalah berapa huruf yang akan kita munculkan. Nah, ini bebas aja sesuai dengan keperluan masing-masing. Misalkan di sini saya tulis 15 kemudian klik OK. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalkan JK ya. JK itu adalah jenis kelamin. Nah, kemudian yang perlu diingat di sini kita lihat di tipenya, apakah numerik atau string. Nah, ingat JK itu kan akan kita lihat berapa persen sih yang berjenis kelamin laki-laki, berapa persen yang perempuan. Sehingga kita memilihnya adalah numerik ya. Karena yang kita entrykan pun adalah berupa codingnya kan 1 laki-laki, 2 dan 2 perempuan. Di sini kita pilih numerik, kemudian karena kita tidak butuh desimal kita nolkan ya. Desimalnya ini bisa kita nolkan dari sini ataupun yang dari nanti langsung melalui di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, label ini ada boleh ditulis, boleh diisi, boleh tidak. Ini adalah penjelasan dari variable name yang kita buat. Misalkan kita di sini pengen memberi penjelasan jenis kelamin nih ya. Nah, kemudian di value. Nah, value di sini ini value-nya tadi apa? 1 adalah laki-laki. Kemudian kita klik add dan 2 adalah perempuan. Kemudian kita klik add. Kemudian setelah muncul di tengah sini 1 laki-laki 2 perempuan kita klik OK. Nah, di sini adalah value di sini adalah kita memasukkan dari kategorisasi atau coding yang kita buat. Nah, kemudian misalkan di sini ada terkait pertanyaan, kita misalkan punya pertanyaan pengetahuan gitu ya. Misalkan kita tulis, boleh nih bebas aja, misal P1 gitu kan. Artinya pertanyaan pengetahuan nomor 1. Kemudian di tipenya, di tipe ini di dalam pertanyaan ini kan kita akan menilai apakah jawaban dari respon kita itu benar atau salah. Sehingga di dalam penilaian yang umumnya adalah ketika dia jawab benar kita beri skor 1,
Kalau salah itu adalah diberi skor 0. Sehingga pemilihan di sini adalah numerik ya. Kemudian desimalnya adalah 0, kemudian kita klik OK. Nah, di sini di label kita bisa misalkan kita pengen bilang bahwa P1 ini adalah definisi tentang anemia misalkan. Nah, ini tergantung. Kita mau menuliskan boleh, tidak pun boleh. Ya, kemudian di value-nya di sini adalah 1. Ketika dijawab 1 kita berarti dia jawabannya benar, ya. Kemudian kita add, kemudian 0 itu adalah salah. Kita add. Klik OK. Nah, ini ya sudah muncul di sini. Nah, kemudian misalkan kita punya pertanyaan, pengetahuan itu ada misalkan kita punya 5 ya atau 10, nanti tulis aja P1, P2 sampai ke pertanyaan terakhir yang ada di kuesioner kita. Nah, yang perlu diingat yang sudah pernah sempat kita bahas adalah perhatikan ketika itu dalam bentuk pernyataan di pengetahuan sikap atau variabel lain ya. Nah, ini nanti ada pernyataan favorable dan unfavorable. Ya, nanti silakan dibaca dan dilihat penjelasan pada saat pertemuan yang lalu. Nah, kalau favorable itu adalah pernyataan yang positif. Artinya ketika misalkan dia jawab benar untuk terkena aspek pengetahuan, kita kasih skor 1, kalau salah 0. Tetapi unfavorable atau negatif ketika dia jawab benar, malah kita kasih skor 0. Ya, kalau salah kita kasih skor 1. Nah, ini berarti di sini langsung ya, kalau kita karena sama-sama numerik, kita sini kita 0 atau kita langsung bold di sini, kemudian kita klik tulis 0. Kemudian di sini kita tulis tadi kalau dia jawab benar, maka kita garis skor 0 ya. Di sini add, kemudian kalau dia jawab salah dikasih skor 1. Nah, ini adalah untuk yang favorable dan unfavorable itu berbeda. Nah, ini saya contohkan di sini langsung ke misalkan P3, P4. Saya contohkan di sini ada 5 pertanyaan pengetahuan. P5. Nah, ya di sini kalau muncul itu kita tutup aja. Nah, ini setelah kita saya capek kalau satu-satu. Nah, ini kita block, bold, kemudian klik kanan, paste, dapat 0 ya. Nah, ini silakan disesuaikan. Kalau seandainya pertanyaan nomor 3 itu positif, berarti kita pakai yang ini kan positif kan, dengan kasih tanda di instrumennya. Kita klik paste. Jadi sama aja, untuk adalah salah satu cara yang memudahkan penelitian, tapi hati-hati salah. Kadang kalau copy paste itu kan kita terlalu karena dia cepat ya. Jadi hati-hati salah ya. Kalau manual pun itu jauh lebih baik mungkin ya untuk sebagai pemula. Nah, misalnya kita sudah punya ini dalam entry variable. Kemudian kita gimana cara ngentry-nya? Ini saya contohkan misalkan di dalam kuesioner kita hanya ada nama, jenis kelamin, dan pengetahuan misalkan. Ya, nanti variabel lain bagaimana ketika kita punya variabel sikap ya, tinggal aja tulis di sini. Kita mau kasih apa? Misalkan S1, berapa pertanyaan? Ada 10, berarti S1 sampai S10 kita tuliskan yang sama. Nah, tentu value di sini kalau sikap itu kan tidak terkait dengan benar salah, tetapi ada yang menggunakan salah Likert, ada Goodman, itu kan bisa dimisalkan kalau dia pakai Likert itu kan jika sangat setuju kasih skor 5, berarti 5 sangat setuju, 4 setuju gitu kan. 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Jadi ini menyesuaikan. Demikian juga misalkan punya variabel dukungan keluarga atau pernyataan tentang stres 1 iya tidak, kalau iya kasih skor berapa, itu nanti disesuaikan. Nah, misalkan kita punya pertanyaan pre dan post, berarti di sini bilang aja nih kita mau pakai P1, ini misalkan ini ada pre pertanyaan persatu kan, nanti kalau post PP1, itu silakan aja, nanti entry-nya sama. Ini adalah secara umum bagaimana kita mengentry. Nah, ketika kita sudah punya apa yang mau kita entry, kita ngentry datanya di mana, di data view. Kita klik sini ya. Variable view adalah untuk membuat terkait tentang variabel yang akan kita entry-kan, kemudian data view mengisi ya, misalkan nama responden, misalkan Ida ya. Jenis kelaminnya apa? Kita di sini bisa ada titik di sini ya. Kita bisa klik di sini. Kalau mau pakai tinggal kita pilih apakah dia laki-laki atau perempuan ya. Ida adalah perempuan ya. Jenis pertanyaan nomor 1 dicek tuh dia jawaban dia benar atau salah ya. Jadi ingat di sini ini ya, kita lihat skornya di masing-masing pertanyaan itu apa, nanti kita entry-kan gitu ya. Oh, kalau dia jawabnya benar, kasih ya klik aja benar. Kalau seandainya nomor 2 dia jawab salah, klik salah ya. Kemudian kalau ini misalkan benar, kemudian ini adalah salah. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar. Misalkan ada Udin.
Ya, jenis kelaminnya, Bu, saya nggak pengen klik satu-satu capek ya. Tulis aja Udin kan laki-laki. Kita punya coding tadi. Misalkan teman membacakan Udin itu laki-laki, kita klik satu, gitu kan? Langsung muncul. Kita pindahkan kursor, langsung muncul di laki-laki. Oh, Udin jawab nomor satu itu salah. Salah kan kita kasih skor skor 0 kan? 0. Salah, ya. Oh, 2 ini favorable. Dia jawabnya ini benar, gitu kan? Nah, ini ya. Ini adalah salah satu contohnya. Atau gini, Bu, ini kok kayaknya susah ya. Kita bisa klik ini yang kayak gambar pon ada 1A. Kita klik ini. Nah, ini sebetulnya lebih mudah kan ketika kita pengen mengentry data itu adalah dalam bentuk angka ya. Misalkan kita contohnya di sini misalkan Ivan. Jenis kelaminnya dia adalah 1 ya. Kemudian oh dia nomor 1 dia betul, dia jawab salah. Ini betul, ini salah. Gitu ya, lebih mudah ya. Berarti ini apa sih maknanya? Kita tinggal klik ini aja. Oh, ini penjelasannya. Ya. Nanti silakan diisi dan sampai selesai terkait dengan data-data yang kita punya.